Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kak Aisyah akan menyampaikan sebuah cerita tentang anak-anak Nabi Adam. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Habil dan Qabil. Yuk kita simak. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang paling sering namanya disebut dalam Al-Quran adalah Habil dan Qabil. Habil adalah saudara kembar dari Labuda. Dia bekerja sebagai peternak kambing. Sedangkan Qabil adalah saudara kembar dari Iklimah. Dia mempunyai pekerjaan sebagai pengolah ladang. Pada suatu saat, Nabi Adam alaihissalam berkeinginan untuk menikahkan anak-anaknya guna meneruskan keturunannya. Sesuai dengan perintah dari Allah, maka Nabi Adam alaihissalam pun menikahkan Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Awalnya mereka menerima keputusan ini. Namun ada iblis, teman-teman. Ada iblis yang tidak akan membiarkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya hidup tenang di bumi. Iblis pun memulai rencana jahatnya dengan mendekati Qabil. Nah, Habil pun terpengaruh oleh bujuk rayu iblis. Dia menolak keputusan ini. Dia hanya ingin dinikahkan oleh Iklimah, yaitu saudari kembarnya sendiri. Dan memang Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda. Mengetahui hal ini, Nabi Adam alaihissalam pun memohon petunjuk kepada Allah. Setelah Allah memberikan petunjuknya, Nabi Adam alaihissalam segera memberitahukannya kepada anak-anaknya. Habil dan Qabil, kalian berdua harus berkurban. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka dia berhak untuk memilih calon istrinya. Berkurbanlah dengan benda apa yang paling kalian sayangi. Habil menerima keputusan ini dengan hati yang gembira. Dia pun segera menyiapkan persembahan kurbannya. Dia memilih kambing yang paling sehat dan paling gemuk. Tapi teman-teman, sebaliknya, Qabil hanya menyiapkan satu ikat gandum yang hampir layu. Wah, kira-kira kurban siapa ya yang akan diterima? Pada hari yang telah ditentukan, Habil dan Qabil pun naik ke atas bukit untuk mempersembahkan kurbannya. Qabil meletakkan gandumnya di atas batu, sedangkan Habil mengikat kambingnya. Setelah selesai, mereka pun kembali turun ke bawah untuk melihat apa yang akan terjadi. Wah, ternyata ada secercah kilat yang membelah langit. Dan bersamaan dengan itu, kambing milik Habil pun lenyap. Nah, ini adalah pertanda bahwa kurban milik Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Adam alaihissalam pun menikahkan Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Qabil semakin marah, semakin iri, dan semakin membenci Habil. Qabil pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, kurban Habil diterima karena ayah mendoakan Habil. Ayah hanya sayang kepada Habil." Qabil, ini sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah tidak pilih kasih. Ayah mendoakan kalian berdua. Kurban Habil diterima karena Habil memberikan kambing yang paling sehat dan paling gemuk yang dia punya. Tapi kamu hanya memberikan gandum yang tidak berisi. Ingat, Allah itu maha baik dan hanya akan menerima yang baik. Tapi Habil tidak mau mendengar nasihat dari ayahnya. Hatinya telah tertutup. Dia hanya mau mendengarkan bisikan-bisikan iblis.
Sudahlah, Qabil, bunuh saja Habil. Dia sudah mengambil iklimah darimu. Dan akhirnya Qabil pun berencana untuk membunuh Habil. Nah, Habil yang mengetahui rencana dari Qabil berusaha untuk memberitahu, menasihati Qabil. Dia mengingatkan bahwa jika Qabil meneruskan niatnya itu, maka Qabil bisa termasuk orang-orang yang zalim dan masuk ke dalam neraka. Tapi tetap saja Qabil tidak mau mendengarkan. Dia pun mulai menyusun rencana untuk membunuh Habil. Tibalah pada suatu hari Nabi Adam alaihissalam tidak berada di rumah. Ini menjadi kesempatan untuk Qabil melangsungkan niat jahatnya itu. Qabil pun menghampiri Habil yang sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Dari belakang, Qabil menghantamkan batu besar ke kepala Habil. Habil pun jatuh tersungkur dan darah mengucur dari lukanya. Habil mengerang-erang kesakitan. Semakin lemah erangannya dan akhirnya Habil meninggal dunia. Ini adalah peristiwa pertama pembunuhan di muka bumi. Melihat keadaan Habil, Qabil pun menggigil ketakutan. Dia mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Habil. Jelas, Habil tidak bergerak. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada yang melihat peristiwa ini. Qabil pun terduduk lesu di samping jasad Habil. Dia menangis tak henti-hentinya. Dia menyadari dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridho dari Allah, surga, dan juga ridho orang tuanya. Nah, adik-adik semuanya, jika dalam diri kita ada rasa iri, dengki, marah, dan benci, segera hilangkan. Karena jika tidak, maka iblis akan datang menggoda kita, mempengaruhi kita kepada hal-hal yang buruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian cerita dari Kak Aisyah. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Aksara, selamat berkarya.